Saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang tidak percaya agama, tidak percaya dengan Tuhan. Saya juga pernah menjadi orang yang seperti itu zaman kuliah karena cara berpikir saya yang sangat radikal. Dan apa sih yang bisa menjadi dasar logika bahwa setelah kita mati itu ada kehidupan selanjutnya? Mungkinkah sesuatu wujud kehidupan setelah kita mati itu bisa kita nalar, bisa kita jelaskan tanpa kita perlu membawa dalil-dalil agama, tanpa kita perlu membahas tentang Tuhan? Mungkin nggak kira-kira? Kita akan bahas dalam video ini. Selamat menyimak. Dasarnya manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang logika kehidupan setelah kematian. Logika kehidupan setelah kematian. Jadi, setelah kita mati itu bener nggak sih ada kehidupan selanjutnya? Sekali lagi, saya tidak mau membawa agama, saya tidak mau membawa kitab suci, saya tidak mau membawa Tuhan dalam hal ini. Karena memang ini adalah mencoba menalar tanpa menggunakan itu. Artinya, kalau misalkan ada di antara Anda yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama, maka Anda pun bisa nyambung dengan bahasan ini. Kadang kan orang-orang yang tidak percaya agama dan tidak percaya Tuhan itu langsung denial ketika kita kasih ayat-ayat kitab suci, kita kasih tentang pemahaman agama, itu pasti sudah menolak. Nah, sekarang bisa nggak dinalar bahwa memang masuk akal tentang keberadaan kehidupan setelah kematian? Jadi gini, kalau kita petakan ya, ini orang nih, manusia secara keseluruhan itu terbagi menjadi dua kelompok besar tentang kehidupan sesudah mati, yaitu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kalau yang percaya ya mereka meyakini bahwa nanti kalau udah mati itu tidak terus selesai, masih ada urusan gitu loh, masih ada kelanjutannya. Continue ya. Continue. Nah, kalau tidak percaya itu kalau sudah mati ya sudah selesai. Seperti manusia tuh kayak komputer yang rusak, ya sudah. Kecuali kalau kalau di apa tuh istilahnya, didaur ulang ya. Itu banyak kalau udah barang rusak, buang kayak gitu. Sudah selesai. Nah, nanti yang percaya ini kebagi-bagi lagi nih. Di sini ada yang percaya tentang reinkarnasi ya. Ada yang percaya tentang alam-alam setelah mati. Nah, kita nggak bahas ini nih. Kita nggak bahas ini karena nanti ini sudah sangat spesifik sekali kepada keyakinan-keyakinan tertentu. Makanya saya hanya mau bicara tentang percaya dan tidak percaya ini. Nah, saya kan pernah mengalami berdiskusi dengan orang yang tidak percaya. Dan saya juga dulu banget pernah berada di sini. Nah, jadi yuk kita coba logika. Setelah saya renungkan baik-baik ya tentang
kehidupan setelah mati itu perlunya apa sih? Atau kok itu kenapa mungkin ada dan mungkin tidak ada tuh? Saya menyimpulkan bahwa ada dua prinsip di alam semesta ini yang boleh dibilang udah jadi hukum ya. Prinsip semesta. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Yang kedua adalah prinsip kekekalan energi. Atau sering disebutnya hukum kekekalan energi ya, kekekalan energi. Jadi kalau prinsip keadilan tuh intinya adalah terkait dengan bahwa segala sesuatu itu akan mendapatkan impact, hukum aksi reaksi. Jadi hukum aksi, ada reaksi. Jadi nggak mungkin ada aksi, nggak ada reaksinya. Kalau kita bicara aksi, kemudian ada reaksi, ya berarti kan ini berlanjut. Kalau kita katakan bahwa tidak ada kehidupan selanjutnya, berarti kan kita aksi di dunia itu tidak ada impact-nya. Nah, nanti saya bicarakan nih, maksud saya. Kemudian prinsip kekekalan energi udah jelas nih bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, ya, tapi juga tidak bisa energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, dia akan selalu ada dan terus berubah wujud. Nah, berubah wujud ini berarti kan kita bicara bahwa selama kita hidup atau kehidupan sekarang ini adalah sebuah perputaran energi. Ini kalau berdasarkan hukum kekekalan energi nggak mungkin terus berhenti. Dia akan bertransformasi menjadi sesuatu yang lain. Nah, kedua hukum ini saling berkaitan. Ketika orang-orang yang tidak percaya agama dan tidak percaya dengan Tuhan diajak ngobrol tentang dua hal ini, mereka bisa menerima loh. Bisa menerima. Jadi artinya kita bisa melihat kadang orang terlalu menggunakan pendekatan non-logis. Karena otaknya cekak ya. Otaknya tidak nyampe untuk menjelaskan yang non-logis itu dalam bentuk logika. Nah, kenapa prinsip keadilan ini adalah salah satu logika penopang bahwa kehidupan selanjutnya itu ada. Entah wujudnya reinkarnasi, wujudnya surga neraka itu, kita nggak bicara itu ya. Jadi, mungkin ada di antara Anda yang gini loh, melihat ketidakadilan yang ada di dunia ya. Anda bisa melihat di sini ada pejabat-pejabat yang melakukan tindakan kriminal, lalu karena mereka punya kuasa dalam posisinya, mereka tidak tersentuh hukum, tidak dijebloskan ke penjara, tidak dapat hukuman yang setimpal. Di situ kan ada satu ketidakadilan dong. Kenapa rakyat kecil langsung bisa kena hukum, kena jerat hukum, sementara orang-orang tertentu itu dia enak-enak aja sampai mati. Jadi kalau istilahnya tuh equity before the law kalau nggak salah ya. Persamaan di depan hukum. Tapi maksudnya adalah persamaan orang dalam mengakses hukum. Nah, di negara manapun itu kayaknya tetap hukum itu tebang pilih. Nah, di situ kan berarti kan ada satu aksi di dunia yang belum selesai itu. Orang melakukan satu aksi kejahatan, orang melakukan satu aksi ketidakadilan, melakukan satu aksi yang tidak fair. Itu secara hukum alam ini yang namanya prinsip keadilan, hukum aksi reaksi ini akan bekerja. Jadi akan sangat masuk akal ketika itu tidak berhenti sampai di situ, tetapi ada lanjutannya. Itu dari yang negatif ya. Nah, sekarang kita bicara yang positif. Banyak orang yang berputus asa dalam menjalani hidup. Misalnya mereka sudah belajar macam-macam, sudah kerja kerasnya luar biasa gitu. Tapi kok hidupnya nggak berubah ya. Mereka belum mendapatkan setimpal sesuai dengan apa yang sudah mereka aksikan, kan aksi reaksi. Nah, kalau di dalam agama-agama kan makanya apabila Anda sudah do the best di dunia, tidak cair di dunia ini, maka akan cair nanti di akhirat gitu. Nah, jadi ada satu efek psikologi yang bagus ketika seseorang memahami ini, artinya akhirnya di dunia dia tuh nggak melekat ya, tidak harus bahwa balasannya tuh sekarang. Kalau sekarang syukur, enggak ya nanti, nggak apa-apa. Toh, saya tetap dapat balasan. Nah, akhirnya orang-orang yang memahami tentang hal ini akan melakukan sesuatu di dunia ini nggak melekat, nggak nafsu, karena yakin bahwa pasti dibalas, cuman masalah sekarang dibalasnya atau besok atau lusa,
atau di kehidupan selanjutnya, itu sudah nggak dipikirin. Nah, orang-orang yang tidak mempercayai ini, itu jadinya mudah putus asa. Kalau kehidupan selanjutnya tidak ada, maka dalam benak dia, kehidupan nggak adil. Kok aku kerjanya sama dengan temanku ya, ternyata kenapa kok hasilnya nggak sama. Merasa tidak dapat satu hasil dari apa yang sudah diinvestasikan secara pikiran, energi, waktu, dan selanjutnya. Jadi ada sisi keuntungan di sini bahwa ketika kita mempercayai tentang kehidupan selanjutnya, maka ketidakadilan akan terselesaikan, dan hal-hal yang kita rasa pantas untuk mendapatkan balasan, itu akan dapat balasan. Dan jelas efek jangka pendeknya adalah ketika kita menjalani kehidupan di dunia, jadi lebih ikhlas kalau menurut saya. Kan banyak orang yang berpikir bahwa, wah kalau orang udah mikir, aduh nanti ada surga neraka, hidupnya nggak ikhlas. Nggak gitu juga. Justru, ya sudahlah, saya pokoknya nggak mengharapkan balasan di sini juga nggak apa-apa gitu loh. Karena pasti nanti dibalas di kehidupan selanjutnya. Bisa juga orang jadi lebih ikhlas. Jadi tergantung kesadarannya. Karena ada juga yang, ya kesadarannya belum bener ya, jadinya apa-apa ngejarnya pahala kayak gitu. Tetapi tanpa masalah kita berharap pahala atau tidak, kita bicaranya tentang hukum aksi reaksi. Dan itu akan menimbulkan satu perwujudan kehidupan di kehidupan selanjutnya. Oke ya. Nah, kemudian prinsip kekekalan energi. Ini udah jelas ini. Jadi, nggak mungkin lenyap dong apa yang sudah dilakukan sekarang. Dia akan bergumpal, dia akan berubah. Ya, dia akan menjadi sesuatu. Cuman sesuatunya ini balik lagi akhirnya kita bicara keyakinan, apakah jadi surga, neraka, reinkarnasi, whatever. Apakah di alam lain, apakah di planet lain, itu udah urusan keyakinan masing-masing. Dan detailnya itu urusan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dari konstruksi berpikir ini ya, harusnya ya semua orang itu sebetulnya di dalam dirinya itu menginginkan, bahkan bukan hanya mempercayai atau menerima logika ini, tapi menginginkan ada lanjutan dari kehidupan sekarang. Karena di dalam benak Anda ada satu rasa, kok ini aku belum selesai ya, kok ini aku belum mendapatkan sebuah balasan ya, kok nggak adil ya, dia kok berperilaku begitu, dia tidak dapatkan satu impact ya. Nah, jadi kehidupan selanjutnya setelah kematian itu apakah ada atau tidak? Itu sebenarnya pertanyaan itu tidak relevan. Karena Anda sebetulnya di dalam hati Anda, itu Anda menginginkannya. Anda menginginkannya. Dan kalau di dalam hati semua manusia itu sebenarnya menginginkan itu karena prinsip keadilan dan prinsip kekekalan energi ini, ya wajar saja toh kalau misalkan besok itu ada wujud kehidupan selanjutnya. Nah, tapi terserah ya. Karena saya di sini tidak membawa satu misi untuk Anda percaya, harus percaya gitu, enggak. Tapi saya akhirnya bisa menjelaskan dengan logika. Artinya, kita supaya lebih berpikir, setiap ajaran agama itu enggak harus ditelan mentah-mentah. Coba dinalar dulu dan kita bisa lihat benar yang dikatakan guru saya bahwa agama adalah akal. Jadi kalau agama nggak bisa diakal, nggak bisa dinalar, itu bukan agama. Dan memang agama adalah untuk orang yang berakal. Nah, Anda berakal nggak nih? Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.